ungkapkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Dan Allah ungkap juga pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya, ya ikhwan. Allah akan ungkapkan. Episode ini belum selesai, ya ikhwan. Ini akan terus satu persatu Allah akan ungkapkan. Kenapa? Kalian itu membunuh satu nyawa, membunuh seseorang, membuat isu, membuat berita-berita hoax, membuat serangkaian fitnah. Nah, apa mereka pikir Allah itu tidur? Fitnah sana, fitnah sini, bohong sana, bohong sini, saudara. Tapi kebohongan itu gak bakal bertahan lama. Kenapa? Akhirnya ketahuan, saudara, apa masalahnya dan siapa yang melakukan. Skenario hilangkan jejak kasus Brigadir J gagal total. Habib Rizik langsung ungkit-ungkit peristiwa KM50. Allah punya cara ajaib. Refly Harun ungkap fakta ini. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate untuk kalian setiap harinya. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab ikut mengomentari kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yang diotaki oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Pemuka agama dari Petamburan, Tanah Abang itu menyebut, peristiwa keji yang didalangi Jenderal Bintang 2 itu sama seperti peristiwa penembakan 6 laskar FPI di KM50 Tol Jakarta Cikampek pada akhir 2020 silam, di mana kasus ini juga diusut Verdi Sambo dan kelompoknya. Serupa cara menghilangkan buktinya, membungkam saksinya, serupa cara-cara bohongnya, serupa cara-cara yaitu merekayasa dongeng kasusnya, subhanallah, kata Rizik Syihab dalam sebuah ceramah, Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Rizik Syihab menilai terkuatnya skenario untuk menutupi pembunuhan Brigadir J adalah cara Tuhan membalas Verdi Sambo atas peristiwa penembakan 6 pengawalnya itu yang menurutnya juga penuh rekayasa dan skenario jahat. Allah punya cara indah, Allah punya cara ajaib, Allah punya cara kadang-kadang yang gak terlintas di benak kita, Allah punya cara kadang-kadang dikeluarkan yang dulu kita gak pernah tahu kalau orang itu terlibat, kita gak pernah tahu kalau orang ini terlibat, tapi Allah buka satu-satu yang kita gak tahu jadi tahu, katanya lagi. Jadi kalau kita yang melakukan pembalasan, belum tentu seindah itu, gak bakal mampu sehebat itu. Tapi kalau Allah SWT yang sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban yang akan terjadi, tambahnya memungkasi. Di satu sisi, muncul dugaan Satgasus yang dipimpin Sambo terlibat penembakan KM50, Refly Harun ungkap fakta ini. Peristiwa penembakan KM50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI kembali mencuat di tengah kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Ada dugaan bahwa Satuan Tugas Khusus, Satgasus, Merah Putih terlibat dalam peristiwa berdarah di KM50 Tol Cikampek itu. Pasalnya, tersangka penembakan Brigadir J, Irjen Verdi Sambo merupakan Kepala Satgasus Merah Putih. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi dugaan tersebut lewat kanal YouTube pribadinya. Menurutnya, hal itu luar biasa sebab Verdi Sambo juga seorang Kadif Propam. Bayangkan polisi terlibat pelanggaran etika dan tindakan pidana, ujar Refly Harun. Refly menyebut kritik yang disampaikan kepada Polri tidak pernah didasari dengan rasa ketidaksukaan. Ini bagaimana kita menatap Polri ke depan agar jangan sampai menjadi monster yang menakutkan. Ini yang tidak boleh, tuturnya. Ia menilai organisasi Polri harus humanis. Refly menegaskan, fungsi-fungsi perlindungan dan pengayoman masyarakat haruslah dipisahkan dari fungsi penegakan hukum. Mungkin bisa jadi di kementerian berbeda. Lalu, apakah fungsi terkait terorisme apakah masih diperlukan di Polri? Apa mungkin harus dipindah ke TNI? Paparnya. Lebih lanjut, Refly menegaskan bahwa bagaimanapun juga, revolusi Polri harus tetap dilakukan. Selama ini terkesan polisi dianggap berhasil, mungkin iya dalam 1-2 kasus. Tetapi dalam kasus lain malah ditutup-tutupi, ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Verdi Sambo kini ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Dia tidak menampik jika dirinya menjadi dalang yang mengotaki peristiwa itu. Verdi Sambo menyebut alasan dirinya menghabisi bawahannya itu karena faktor sakit hati lantaran istrinya Putri Chandrawati dilecehkan oleh almarhum.
Namun pengakuan Ferdy Sambo justru disaksikan banyak pihak karena pernyataan berubah-ubah. Awalnya disebutkan pelecehan itu dilakukan di rumah dinasnya, namun hal itu terbantahkan dengan temuan fakta di lapangan. Ferdy Sambo lantas merubah pernyataannya dengan menyebut pelecehan itu terjadi ketika mereka masih di Magelang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.